Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumira. Saat ini saya mengajar di SMP BP Tafiz At-Taubah dan mengampu pelajaran IPA. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk membedah buku tentang cara inovatifku mengajar. Sebelum itu, kita sudah tahu bahwa zaman sekarang sudah semakin maju. Tentunya kita sebagai guru tidak hanya menggunakan metode-metode lama, tetapi kita juga harus berinovasi menggunakan metode-metode yang baru. Dalam buku ini, kita dapat menemukan inovasi-inovasi baru yang dapat kita terapkan di dalam kelas. Tentunya kita juga harus tahu apa arti dari inovatif itu sendiri. Inovatif itu adalah mengembangkan kemampuan diri untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seperti kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang berbunyi, Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Yang mana maknanya adalah di depan seorang pendidik harus memberikan contoh dan teladan yang baik. Di tengah dan di antara siswa, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide, sedangkan di belakang, pendidik juga harus memberikan dorongan dan arahan. Adapun poin-poin penting yang dapat kita terapkan di dalam kelas, yaitu yang pertama, menemukan ide dalam pendidikan kita. Dari hasil survei Profesor Christopher menyatakan bahwa metode pengajaran guru sekolah menengah yang ada di Indonesia masih belum paham tentang konsep pembelajaran aktif, sehingga menyebabkan interaksi antara siswa dan guru sangat kurang. Adapun metode yang dapat kita terapkan berkaitan dengan poin 1 ini adalah metode Socrates. Metode Socrates itu sendiri merupakan metode yang menggali implikasi posisi lawan bicara untuk merangsang pemikiran dan gagasan baru. Cara ini bisa diterapkan dengan diskusi bertentangan, yaitu mengadu cara pandang dengan orang lain. Sebagian pengajar sudah menggunakan metode ini dan dapat kita ambil dari kisah seorang seniman perfilman Indonesia yang memiliki seorang guru matematika yang sangat unik. Sang guru di sela-sela mengajar matematika menyelipkan dongeng di akhir jam pelajarannya. Hal ini dilakukannya agar siswanya tidak merasa jenuh. Hubungan antara dongeng dan matematika di sini seperti dua kutub yang berlawanan. Bagi seorang pendidik yang memiliki atau kaya imajinasi, materi ini merupakan cara jitu untuk meningkatkan antusiasme muridnya. Poin yang kedua yaitu menemukan ide-ide bersama inovator hebat. Inovator hebat yang ada dalam buku ini ada dua. Yang pertama adalah Steve Jobs. Steve Jobs merupakan pendiri Apple. Cara ia menemukan ide-ide baru yaitu keluar dari zona nyaman. Ide-ide baru ini lahir karena ia selalu merasa lapar dan merasa bodoh untuk menemukan ide-ide segar. Inovator yang kedua yaitu Mark Zuckerberg. Mark merupakan pendiri Facebook. Menurutnya, ide-ide tidak serta-merta hadir secara tiba-tiba, melainkan dengan cara kerja keras dan tahap demi tahap. Pelajaran yang dapat kita ambil dari dua inovator hebat ini adalah kita dapat menularkan semangat yang sama untuk berinovasi menemukan metode terbaru di ruang kelas. Poin yang ketiga yaitu alam dan lingkungan sebagai sarana mengajar. Alam menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Alam juga menyediakan inspirasi yang tiada habisnya. Poin ini diterapkan juga oleh Lindonovo dan sekolah alamnya. Ia menjadikan alam sebagai sumber belajar yang tiada batasnya untuk anak-anak, karena anak-anak bisa belajar sambil bermain. Poin yang terakhir adalah teknologi, informasi, dan terobosan belajar. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Bagi seorang visioner dan memiliki pandangan baik terhadap dunia, maka perkembangan teknologi dapat memberi kebaikan bagi banyak orang. Seperti yang diterapkan oleh Iman Usman dan Adam Belva. Mereka mendirikan ruangguru.com. Ruangguru.com merupakan marketplace yang menghubungkan antara pelajar dengan guru-guru berkualitas.
Sekian bedah buku yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.